Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami Unismatin dari Universitas Islam Malang. Saya Giovanni Lingga Meriadinata dan rekan saya Kesha Adelia serta Elisa Triwuryanjani akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Kerupuk Ari Kedelai Pemanfaatan Limbah Kedelai Tempe sebagai wujud inovasi di bidang industri kreatif. Adapun latar belakang dan deskripsi produk yang mengenai produk kami akan dijelaskan rekan saya. Kepada Kesha Adelia, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Indonesia merupakan negara agraris dan beriklim tropis. Hal ini menyebabkan tanah di Indonesia menjadi subur dan dapat ditanami berbagai jenis tumbuhan. Salah satunya adalah kedelai. Jumlah pengrajin kedelai yang sangat banyak, khususnya di Jawa Timur. Pengolahan tersebut tidak hanya menghasilkan produk utamanya saja, namun menghasilkan limbahnya juga. Salah satunya limbah padat, yakni kulit ari kedelai. Banyaknya pengrajin yang tidak tahu memanfaatkan atau mengelolanya membuat kami tergerak untuk mengelolanya menjadi pupuk kulit ari kedelai. Bukan tanpa alasan. Kami melihat prospeknya yang cukup bagus dan juga kandungan gizi yang mumpuni, yakni menurut Wiji Astuti tahun 1994, kandungan protein pada kulit ari kedelai mencapai 12,44%, sedangkan serat kasar mencapai 34,74%, dan tepung terigu memiliki protein 8,9% serta serat kasar 0,4%. Tentu saja hal itu sangat baik untuk dijadikan kerupuk. Kami memanfaatkannya sebagai kerupuk kulit ari kedelai dengan nama Sedap dan nama perusahaan Sedap Indonesia. Jenis produk dan bidang usaha adalah makanan atau industri. Adapun visi misi perusahaan kami sebagai berikut. Selanjutnya. Oke, visi memberdayakan pangan lokal dan meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi masyarakat dengan menciptakan produk inovasi baru, modern dan berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di era digitalisasi. Sekitar sebagai tempat pembelian bahan baku utama. 2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas dengan aktif bersosialisasi. 3. Melakukan inovasi baru mengikuti tren yang terjadi di masyarakat. 4. Memberikan pelayanan yang terbaik dan semaksimal mungkin terhadap konsumen. Slide selanjutnya. Oke, untuk struktur perusahaan kami ada Direktur Kesha Adelia, Manajer Produksi Giovanni Lingga, Manajer Pemasaran Elisa Tri. Untuk slide selanjutnya. Oke, untuk analisis SWOT ada kekuatan. Selain aneka rasa, kualitas, ekonomis, dan higienis, kami juga menjalin kerjasama dengan toko-toko sekitar dan juga minimarket sekitar, serta kami membuat toko online di e-commerce seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya, untuk memudahkan para konsumen menjumpai atau membeli produk kerupuk kulit ari kedelai. Karena kemudahan konsumen menjangkau produk kami adalah suatu visi kami. Untuk kelemahan ada hanya satu jenis kerupuk, yaitu kerupuk biasa saja. Kami belum mencoba membuat varian lain, yaitu kerupuk besar ataupun kerupuk warna-warna, sehingga bisa saja produk kami ditinggalkan oleh konsumen. Untuk yang kedua, bahan baku utama. Ketergantungan kepada pengrajin kedelai sehingga membuat bahan baku utama kita tidak pasti. Yakni, jika produk kami banyak diminati konsumen, kelangkaan produk bisa terjadi, mengingat bahan baku utamanya tidak pasti atau masih ketergantungan. Untuk peluang, ada selera sama persaingan. Selera, karena produk ini memiliki cita rasa yang lezat, varian rasa yang banyak, membuat produk ini diminati oleh berbagai kalangan.
menimbulkan cita rasa sendiri di masyarakat, membuat produk ini dikenal luas, sehingga peluang mendapat profit itu bakal lebih banyak. Untuk persaingan, melihat peluang bisnis ini sangat menjanjikan dan belum banyak yang tahu. Bisa dikatakan persaingannya masih sedikit. Untuk ancaman, banyaknya pihak yang mencoba meniru keunikan dari produk kita karena melihat prospeknya yang sangat bagus. Dan juga ada UKM yang menjual produk dengan harga yang lebih murah dari kita. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan dengan Saudara Elisa. Untuk Saudara Elisa bisa dipersilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu deskripsi produk kita. Kerupuk sedap. Sedap merupakan salah satu alternatif penyelesaian dari permasalahan limbah kulit ari kedelai. Pemanfaatan kulit ari kedelai sebagai bahan baku pembuatan sedap diharapkan meminimalisir biaya produksi yang dikeluarkan. Olahan sedap menjadi salah satu gagasan peluang usaha bagi perintis usaha kecil. Oleh karena itu, melalui produk ini diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat lebih baik lagi. Sementara itu, produk makanan merupakan salah satu produksi yang menjanjikan dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan makanan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, baik itu makanan ringan ataupun makanan berat. Terlebih jika kita mampu membuat inovasi serta kreativitas yang berbeda dari produk-produk yang lainnya. Sehingga meski usahanya hanya dalam bentuk skala produksi rumahan, dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Di sini produk kerupuk kami menyediakan berbagai varian rasa, yaitu ada rasa jagung manis, barbeque, pedas, dan ada juga rasa original. Tentunya produk kerupuk ari ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Harga produk kami pun terjangkau dan tentunya aman dan ramah di kantong. Rasanya tidak perlu diragukan lagi. Walaupun terbuat dari limbah, tapi kami juga menjaga kualitas produk dan rasa produk kami. Next. Berikut komposisi produk kami. Yang pertama adalah ada tepung terigu, ada kanji, dan ada yang utama, bahan utamanya yaitu limbah ari kedelai. Proses produksinya yang pertama jemur limbah ari kedelai, selanjutnya blender yang sudah dijemur tadi ari kedelainya. Selanjutnya siapkan bahan-bahan seperti tepung tadi dan limbah ari kedelai. Jangan lupa jadikan satu, diuleni hingga giles dan siap dibentuk. Dibentuk segi 4 dan siap dijemur. Selesai dijemur hingga kering dan siap digoreng, dikemas yang bagus dan menarik dengan tambahan rasa-rasa. Selanjutnya, next, ada rencana pemasaran. Yang pertama produk. Tadi sudah dijelaskan bahwa produk kami ada berbagai varian rasa, yaitu seperti rasa jagung manis, barbeque, pedas, dan rasa original. Price, harga produk kami cukup terjangkau, yaitu 8.000 sampai 10.000 kemasan kecil dan besar. Yang selanjutnya ada promosi. Promosi kami melalui offline dan online. Offline bisa langsung datang ke outlet kami, dan yang online bisa memesan produk kami di Facebook, IG, dan bisa di Shopee juga. Dan selanjutnya ada place tempat. Kami juga menyediakan di tempat kami sudah sangat terjangkau. Kami menyediakan di rumah, yaitu ada di daerah Batu, ada di daerah Malang, dan di daerah Bandulan. Itu rencana pemasaran kami, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Mbak Fani. Mbak Fani, kami persilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah analisis keuangan.
bahwa produk kerupuk sedap dijual dengan 2 kemasan, yaitu kemasan besar dan kemasan kecil. Kemasan besar dipatok dengan harga 10.000, dengan kemasan kecil dipatok harga 8.000. Adapun target penjualan dalam satu hari sebanyak 20 kemasan, sehingga menghasilkan target penjualan 2 kemasan besar dan kecil 40 kemasan. Adapun modal awal yaitu modal bahan habis pakai dan alat-alat berjumlah Rp12.235.000 dengan harga bahan-bahan Rp1.468.000 dan alat-alat Rp10.767.000. Waktu penjualan yaitu hari Senin sampai dengan Minggu. Pendapatan harian kemasan kecil sebesar Rp160.000, kemasan besar Rp200.000. Adapun pendapatan harian total sebesar Rp360.000. Pendapatan bulanan Rp360.000 dikali 30 hari, totalnya Rp10.800.000. Jika diasumsikan penjualan 1 tahun konstan, pendapatan yang akan dicapai sebesar Rp129.600.000 dengan biaya variabel Rp17.616.000. Maka laba kotor yang akan dicapai dalam 1 tahun sebesar Rp111.984.000. Selanjutnya, analisis resiko. Dengan keadaan sekarang ini, harga kedelai sedang tinggi-tingginya hingga mencapai Rp11.200.000 pada 7 Oktober 2021. Sedangkan dulu harga kedelai kisaran Rp6.500.000 per kilogram. Ini menjadi problem tersendiri bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang sektor kedelai. Banyaknya para pedagang yang mogok berjualan menjadi masalah bagi masyarakat, mengingat kegemaran masyarakat mengkonsumsi tahu maupun tempe, membuat harga tempe maupun tahu semakin melonjak pesat. Hal ini mengakibatkan masyarakat berpikir 2 kali untuk membeli tempe ataupun tahu. Hal ini juga menjadi masalah bagi kita, mengingat kita bekerja sama dengan para pedagang tahu dan tempe untuk mendapatkan kulit ari kedelai dari pemasok. Jika mereka tidak berjualan, maka kita juga tidak ada pasokan kulit ari kedelai. Dan jika pun ada, para pedagang mengurangi kuantiti produksi secara mengingat harga kedelai melonjak mahal dan pembeli semakin sedikit. Maka kita juga akan merasakan kurang suplai sedangkan permintaan kerupuk kedelai semakin meningkat, membuat kelangkaan barang dan membuat harga produk kita tidak stabil, mengingat kelangkaan barang yang belum pasti membuat harga kerupuk kita bisa melonjak naik. Sedangkan kita juga harus memikirkan para pelanggan kita, jika pelanggan kita kabur akibat kenaikan harga juga akan menjadi masalah penting, dan jikalau kita tidak menaikkan harga operasional pokok produksi, kita akan mengalami kerugian. Adapun kesimpulan dan saran, perkembangan olahan kerupuk sedap berpengaruh dalam perdagangan karena penjualan produk olahan kerupuk sedap ini menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, pengoptimalisasian, dan pemanfaatan limbah ari kedelai ini dalam usaha perdagangan olah pangan diharapkan memberi terobosan terbaru dan dapat memecahkan masalah-masalah dalam perkembangan olahan makanan. Selain itu juga diharapkan dapat mengatasi limbah ari kedelai yang oleh sebagian besar masyarakat tidak digunakan dan dibuang saja tanpa ada pemikiran akan pencemaran yang ada. Penjualan secara online dan offline menjadi langkah yang kami tempuh dalam pemasaran kerupuk sedap. Penjualan secara online disesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana pada saat ini penggunaan internet sudah semakin luas, salah satunya dalam bidang perdagangan. Penjualan secara online dinilai lebih efektif dan efisien, sehingga interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli terjadi tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Sementara penjualan secara offline dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan terhadap konsumen serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk kerupuk sedap. Karena dengan berbelanja langsung di toko, konsumen akan mendapatkan produk dan melihat wujud asli produk tersebut. Untuk jangka panjang, diharapkan inovasi ini dapat berkembang dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang diiringi inovasi-inovasi yang terbarukan, agar lebih dinikmati oleh banyak masyarakat, sehingga dapat menunjang pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun saran, yang pertama, yaitu perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat mengembangkan limbah, salah satunya dengan mengolahnya menjadi produk makanan. Yang ketiga, mengoptimalisasikan media sosial sebagai sarana pemasaran. Sekian dari presentasi kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.